persiapan yang berarti, hanya saja kami ini kan ada pesantren teman-teman semua. Di pesantren itu kan tidak semua anak pulang kampung karena terkendala biaya dan lain-lain. Jadi biasanya saya dan keluarga akan menghabiskan waktu di hari pertama dan hari kedua itu bersama teman-teman di pesantren, anak-anak pesantren. Lebaran sendiri di keluarga Persiapan seperti lebaran. persiapan lebaran seperti apa nih kalau gitu? Iya, untuk kami persiapan lebaran, ya Allah cepat sekali ya Ramadan ini berlalu, Insya Allah. Persiapan untuk lebaran sebenarnya tidak ada persiapan yang berarti, hanya saja kami ini kan ada pesantren teman-teman semua. Di pesantren itu kan tidak semua anak pulang kampung karena terkendala biaya dan lain-lain. Jadi biasanya saya dan keluarga akan menghabiskan waktu di hari pertama dan hari kedua itu bersama teman-teman di pesantren, anak-anak pesantren. Kenapa? Karena ya kita bayangkan ya kalau kita menjadi mereka ya, tidak pulang kampung, nggak bersama dengan keluarga, sehingga di pesantren itu kita semua adalah keluarga. Jadi biasanya persiapannya paling persiapan untuk hari pertama dan kedua kita udah mulai ngatur-ngatur karena lumayan banyak anak-anak ya, hampir 100 mungkin nggak pulang kampung, sisanya mereka pulang kampung. Jadi biasanya hari pertama itu setelah sholat Id bareng, kita makan bareng-bareng sama seluruh santri-santri, dan kemudian biasanya memang Ricis yang selalu bagi-bagi THR untuk anak-anak pesantren. Setelah itu hari kedua kita biasanya pergi ke satu tempat permainan ya, supaya mereka nggak merasa sedih dan sepi ketika bulan Hari Raya Idul Fitri seperti itu. Setelah itu memang kami di tahun ini akan ada bawa jemaah lagi. Saya dan keluarga akan pergi ke satu tempat lagi lah bersama dengan para jemaah keluar. Oke, lebaran tanpa almarhum ayah seperti apa nih? Iya. Wah itu ya luar biasa ya. Tak terasa, Masya Allah, waktu begitu cepat berlalu. 2 tahun yang lalu almarhum ayah saya meninggal dunia. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa anhu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan semoga Allah mengampuni dosa orang tua kita semua yang telah kembali kepada Allah SWT. Itu yang buat saya di satu sisi sedih, satu sisi bersyukur. Sedihnya karena udah gak bisa lagi bersama dengan ayah saya. Kedua, bersyukurnya karena saya dan keluarga masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalankan Ramadan, di mana ayah udah nggak bisa lagi. Tapi kami selalu percaya bahwa akan ada, ini soal waktu kok, nanti juga kembali lagi sama-sama di surga Allah. Jadi dibilang nggak lengkap ya, pastinya nggak lengkap. Biasanya karena papa orang Jawa, ada tradisi kita sungkeman sebetulnya. Namun tradisi ini berkurang personilnya, sehingga di Lebaran ini kita akan datang ke rumah ibu ya, dan sungkemannya sama ibu saja tanpa papa gitu. Tapi insya Allah lah akan ketemu lagi sama papa insya Allah. Ziarah makam? Kalau ziarah kubur rasa-rasanya nggak harus Idul Fitri, nggak harus Ramadan, nggak harus waktu-waktu tertentu ya. Ziarah itu memang kami lakukan secara rutin tanpa waktu-waktu khusus sebetulnya. Kemarin saya ziarah itu di awal Ramadan memang. Dan selama 2 tahun ayah saya meninggal nggak pernah mimpi papa. Saya satu-satunya anak yang nggak pernah papa saya datang ke mimpi saya. Tapi adik-adik saya, ibu saya sudah pada didatangi oleh papa. Maka saya ingat sekali di awal Ramadan saya belum sempat ziarah waktu itu. Papa datang ke mimpi saya, nggak berusaha apapun. Kemudian berlalu begitu saja, langsung saya ziarah setelah itu. Jadi mudah-mudahan itu menjadi pelepas rindu ya. Saya nggak tahu maksud papa saya datang apa di mimpi saya, tapi mudah-mudahan itu pertanda bahwa saya harus lebih banyak lagi mendoakan dan berziarah. Oke, untuk baju lebaran sendiri biasanya seragaman Ya, sih, betul. keluarganya seperti apa? Untuk baju lebaran kami memang nggak beli secara khusus ya, karena memang kita jualan baju ya. Kita jualan baju. Tadi kan yang dibagi-bagi itu jualan kita sendiri gitu. Jadi kita punya produksi baju, jualan baju sendiri. Intinya adalah memang lebaran itu memang sudah disiapkan lah baju-baju yang seragam gitu ya, supaya ketika itu kan momentum setahun sekali ya, ketika di foto tuh bagus. Setiap lebaran tuh ada foto-foto. Kemarin foto sama papa, 2 tahun yang lalu foto sama papa tuh seragaman. Yang tahun ini ya kita akan seragaman, sudah disiapkan baju-bajunya. Biasanya yang nyiapin baju-baju itu saya. Jadi saya nyiapin baju untuk keluarga saya, untuk keluarga Ricis, untuk keluarga Bunda Cindy, karena kita seragaman semuanya. Kan mengalami kesulitan gak sih rempong sendiri gitu kan? Enggak lah. Kalau baju apakah kesulitan atau enggak, karena kita memang punya baju sendiri kan. Artinya jualan baju kan, kita ini berdagang ya teman-teman semuanya. Jadi baju dari produksi kita sendiri aja. Tahun ini warna apa? Tahun ini warna apa ya? Nggak tahu deh, belum dipastikan warna apa, tapi sudah ada beberapa warna.
Tapi yang jelas kita sudah tahu nanti nanti hari raya Idul Fitri setelah kami dari pesantren, biasanya adik-adik semuanya juga di pesantren membersamai dengan anak-anak santri. Berikutnya kita akan ke rumahnya ibu dan adik-adik saya semua berkumpul semua di rumah ibu, dan hari pertama itu memang di rumah ibu aja. Berarti nggak ada tradisi pulang kampung lagi semenjak kayak ini? Kita pulang kampung nggak ada karena adik-adik saya semuanya ada di sini, ibu saya semua di sini, jadi nggak ada tradisi mudik ke mana-mana. Kampung halaman ibu di Palembang, kampung halaman papa di Brebes, Jawa Tengah sebetulnya. Hanya saja keluarga inti semuanya sudah di Jakarta, jadi paling kami ke rumah ibu, semua berkumpul ke rumahnya ibu, semua di Jabodetabek kan tinggalnya. Jadi ketika dulu kami saling berpisah-pisah karena satu kuliah di sana, satu kuliah di sini, satu bekerja di sana, satu bekerja di sini. Sekarang Allah anugerahi kami kebersamaan, alhamdulillah. Jadi karena kami tahu bahwa kami punya ibu yang tinggal satu, jadi mau banyak menghabiskan waktu bersama dengan ibu. Nanti sekitar tanggal 26 ya, beberapa hari setelah Lebaran, saya dan keluarga kita akan menuju ke, insya Allah ke Uzbekistan bersama dengan para jamaah. Dilanjutkan nanti akan perjalanan ke Turki bersama dengan para jamaah. Jadi saya pikir ini rezeki dari Allah ya, dengan membersamai para jamaah kita bisa berangkat bersama-sama. Oh iya, kalau ke Uzbekistan pasca Ramadan, kami sengaja berangkatnya itu beberapa hari setelah Hari Raya Idul Fitri karena kami harus bersama dengan santri yang nggak pulang kampung. Jadi anak-anak semuanya ikut, tapi mungkin Sulaiman nggak ikut dulu. Nanti di trip berikutnya Sulaiman akan bersama-sama dengan kami lagi, insyaAllah. Karena kan Sulaiman kemarin alhamdulillah sehat dalam perjalanan umroh. Itu Masya Allah ya, kalau Allah sudah berkehendak. Kalau kata dokter atau kata artikel apa gitu ya, tapi kalau Allah berkehendak nggak ada yang nggak mungkin. Sulaiman sehat, Sulaiman bisa jalan Masya Allah. Namun untuk Ramadan ke Hari Raya Idul Fitri, perjalanan ke Uzbekistan nanti Sulaiman nggak ikut dulu biar dia istirahat. Nanti perjalanan menuju ke Turki, karena saya ada bawa jemaah juga ke Turki, insya Allah Sulaiman bisa ikut kembali. Tapi mungkin yang repot sekarang karena ART ataupun suster udah pada pulang kampung kan. Jadi itu cukup dengan 4 orang anak, ya alhamdulillah ya, dinikmati luar biasa. Makanya ceramah-ceramahnya udah nanti dulu karena fokus dengan anak-anak gitu. Tapi kalau Sulaiman sendiri tipe anak yang susah ditinggal atau gampang sih kan? Sulaiman anak yang nggak rewel sebetulnya, hanya saja kan Sulaiman tiap hari ada minum obat, Sulaiman tiap hari ada suntik, Sulaiman tiap hari harus ada terapi yang dijalankan. Jadi itu yang rutinitas itu yang nggak bisa lepas dari Sulaiman. Kalau orang-orang di rumah pulang kan berarti saya harus full dengan anak-anak gitu. Bun, kalau boleh tahu ART nggak ada, apa nih yang paling direpotkan? Repot nggak? ART kan nggak ada gitu. ART nggak semuanya pulang, masih ada, walaupun nggak ini ya, walaupun Nggak lengkap gitu, kekurangan bantuan sebetulnya. Cuman saya dan suami ada di rumah dan anak-anak sudah mulai besar-besar alhamdulillah. Jadi insya Allah masih bisa. Paling yang akan saya fokuskan adalah untuk ceramah-ceramah keluar di 10 malam terakhir ini udah nggak diambil lagi. Kemudian kegiatan-kegiatan di luar sudah dikurangi karena kalau saya keluar harus ninggalin anak-anak kan nggak mungkin gitu. Jadi insya Allah terpegang selama sayanya bisa full di rumah. Kalau makanan besar termasuk prioritas mungkin. Ya. Keluarga besar di tahun ini mungkin termasuk prioritas juga. Kumpul. Ya. Oh iya, selama Ramadan ini kami bergilir buka puasanya. Ada yang di rumah saya, ada di rumah Ricis. Kemarin sudah sekeluarga besar di rumah Ricis, nanti di rumahnya Bunda Cindy. Jadi kami pikir kumpul-kumpul keluarga itu penting ya untuk bonding satu sama lain. Sehingga walaupun kita semua sibuk, tiap hari kita sibuk sebetulnya dengan kegiatan kami masing-masing, tapi pertemuan dengan keluarga itu sangat penting untuk. Biasanya kita bertemu Sabtu Minggu, itu rutin setiap saat. Tapi Ramadan ini memang kita bukber di rumah secara berganti-ganti. Bun, siapin ketupat juga buat anak santri? Oh pasti. Hari Raya Idul Fitri khasnya Indonesia adalah ketupat, ya kan? Tanpa ketupat kan kayak nggak berasa Lebaran ya kalau orang Indonesia. Jadi saya nggak mau ada anak-anak santri yang nggak makan ketupat. Saya nggak mau ada anak-anak santri yang nggak makan opor dan sebagainya. Nggak mau. Mau kita sama-sama semuanya. Jadi nggak boleh ada sedih di hari Lebaran. Berapa banyak biasanya disiapin? Santri yang nggak pulang ada 100 kurang lebih ya. Kurang lebih ada 100 santri yang nggak pulang. Jadi nggak boleh ada orang sedih di hari Lebaran, nggak boleh. Nggak boleh ada orang yang kesepian di hari Lebaran. Semua harus senang-senang, semua harus makan-makan. Oke, mau Kira-kira makan. alasan dari anak-anak santri yang nggak pulang itu apa sih? Alasan anak-anak santri nggak pulang, pertama nggak ada biaya. Kan kalau pulang kampung kan ada biaya yang harus dikeluarkan. Jadi
rata-rata alasan mereka emang karena gak ada biaya. Kalau semuanya ada biaya pasti pada pilih pulang kampung. Oke, memaknai Ramadan di tahun ini seperti apa dan hikmahnya apa yang bisa kita? Memaknai Ramadan tahun ini, Masya Allah ya. Ramadan tahun ini adalah beberapa tahun belakangan ini saya pribadi bertemu dengan berbagai macam sahabat yang sudah berpulang kembali kepada Allah. Berbagai macam kematian itu di beberapa tahun belakangan ini hadir dalam kehidupan kami. Ayah saya udah nggak ada, kemudian sahabat saya di kampus ya juga tiba-tiba beliau ada kecelakaan sehingga nggak ada. Anaknya teman saya, temannya Sulaiman juga nggak ada, dan banyaklah teman-teman yang nggak ada. Jadi orang kembali kepada Allah itu nggak harus sakit parah dulu atau nggak harus tua dulu, bisa kapanpun Allah panggil. Jadi memaknai Ramadan kali ini, walaupun saya bukan sempurna ya teman-teman, saya banyak salahnya, banyak kurangnya, banyak lalainya, tapi berharap kepada Allah semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Saya mau jadi orang baik kok teman-teman semua, sama kayak teman-teman kan, kita mau jadi orang baik, mau kembali kepada Allah tuh dalam keadaan baik supaya bisa ketemu sama orang yang kita cintai di surga Allah. Jadi momentum Ramadan kali ini momentum mau jadi orang yang lebih baik. Syahrul Ramadan, Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan ya, harus jadi yang lebih baik. Syahrul Ramadan, Syahrul Sabar, bulan kesabaran, supaya bisa jadi ibu yang lebih sabar, istri yang lebih sabar, orang yang lebih sabar, mendapat ujian-ujian Allah tuh lebih sabar. Seperti itu. Bulan pendidikan untuk saya, bulan kesabaran untuk saya, bulan momentum untuk jadi orang yang saya pengen jadi orang lebih baik tuh. Greeting deh. Greeting ya. Ya, Ricis. Oh, hari ini kami ada syuting teman-teman semua. Jadi alhamdulillah Allah berikan rezeki. Kami ada program di salah satu stasiun televisi, kami bertiga. Syutingnya dari pagi sampai maghrib tadi. Ya, dia bersama Moana karena kan Ricis itu kan full ya memegang Moana. Jadi hari ini tidak bisa membersamai kami karena kebetulan dia sudah janji lebih dulu ada bukber bersama dengan teman-temannya, sama suaminya, sama yang lain-lain. Udah gue bilang mulai semua. Udah gue bilang katanya abis ini mau tarawih, mau itikaf kan. Astagfirullahaladzim. Tidur aku nih. Ya, maaf ya. Oke, apa nih? Greeting apa? Apa? Greeting Idul Fitri. Menetralisir keadaan aja, menetralisir keadaan. Berita yang beredar siapa dari keluarga besar. Alhamdulillah, mau greeting Idul Fitri ya. Baik. Tapi ini terserah teman-teman, tapi saya mengucapkan terima kasih ya teman-teman semua. Terima kasih kepada Mbak Ola, saya bisa sama teman-teman semua. Saya pengen banget, tadi tuh agak deg-degan, takut makanannya nggak cukup sebenarnya. Mudah-mudahan bisa buat lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih untuk semua semua yang teman-teman lakukan kepada kami. Jadi hari ini hari apresiasi untuk teman-teman semua. Ya. Saya sama-sama mohon maaf lahir batin kalau banyak kekurangan. Saya greeting untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Istana Dewi. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita semua. Selamat bergembira, selamat berbahagia bersama dengan anggota keluarga. Selamat Lebaran semuanya. Dan Jadi Ricis bagaimana Ricis?